Pas banget jawab salamnya. Ibu ini dari pengajian mana sih? Apa? Oh, Nur Hidayah. Bukan kebetulan, tidak sengaja iya. Ada hidayahnya. Betul. Buat yang jomblo mudah-mudahan dapat jodohnya Pak Hidayah. Amin. Jodoh kata ibu-ibu, jodoh orang udah 3 kali kawin katanya gitu. Amin. Yang jomblo dapat jodoh. Yang saat ini lagi susah dapat rezeki berlimpah. Yang belum punya mobil bisa dapat mobil. Yang belum punya suami dapat suami. Yang belum menikah cepat menikah. Yang udah nikah cepat punya anak. Yang udah banyak anak berhenti beranak. Masya Allah. Baik Bu. Bu, ini saya ini hari ini kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu, Bu. Tamu yang hadir bersama kita ini adalah seorang perempuan yang mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Mendapatkan hidayah. Padahal dulu dia termasuk orang yang sangat membenci Islam. Bahkan marah pada saat dengar azan. Nah, namanya Mbak Natalia sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Natalia. Silakan Mbak. Silakan Mbak Natalia, boleh di sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Mbak Natalia. Silakan. Baik. Ustadz, ini ada artikelnya dulu, ini dia nih. Mbak Natalia. Dulu panas dengar azan, kini Natalia jadi mu'alaf. Insya Allah. Bicara mengenai hidayah, kita akan kaji lebih dalam. Tapi sebelumnya boleh saya tanya, bener ya? Dulu setiap dengar azan itu panas nih, maksudnya kesel gitu, marah gitu, iya? Iya, jadi dulu sebetulnya. Udah, jangan dijawab dulu. Tahan dulu. Tapi iya, bener. Tapi bukan kayak orang kerasukan gitu. Tenang dulu. Diklarifikasi langsung, maklum ibu-ibu gitu. Nanti kita dengarkan jawaban Natalia buat yang penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya Zat ya. Tentunya hanya di sini, dan nanti bersama kita juga akan hadir yaitu Habib Nabil Al-Mursawa. Hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, sekarang di hadapan kita sudah hadir guru kita satu lagi, Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Dafi. Masya Allah, sehat ya Bibi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Dafi juga sehat, pemirsa juga pada sehat. Masya Allah. Bu, tadi kita udah ketemu sama Mbak Natalia juga ya. Saya sempat kasih sebuah pertanyaan sama Mbak Natalia. Mbak, apa betul katanya dulu sebelum masuk Islam itu suka kesel kalau dengar azan, bahkan sampai kayak panas marah gitu, bener ya Mbak ya? Iya. Bener ya? Nah, coba deh Mbak Natalia ceritakan ke kita tentang perjalanan hidup dari Mbak Natalia sampai akhirnya bisa menjadi seorang mualaf. Silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya dulu bisa dibilang benci banget sama azan ya. Karena memang dulu saya pembenci Islam. Tapi bukan berarti memusuhi teman-teman yang Islam, bukan. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang Islam semuanya baik sama saya. Insya Allah. Semuanya baik dan sabar-sabar. Dan mereka alhamdulillah akhlaknya juga baik, Masya Allah. Nah tapi selama saya mengisi kehidupan saya itu dulu, terlepas di sini kan Indonesia mayoritas Islam ya. Masjid di mana-mana. Pasti di situ dengar azan ya. 5 kali ya sehari ya kalau dengerin. Itu kalau azan dari masjid. Belum lagi kalaupun di rumah lagi enak-enak nonton TV, tiba-tiba ada suara azan. Itu kuping tuh rasanya nggak nyaman banget gitu loh, dengerin tuh kayak ada hal yang nggak enak aja didengar. Jadi langsung ngambil remote, TV-nya dimatiin karena emang udah nggak deh sama azan gitu. Dengerin ceramah ustadz juga nggak suka, pelajarin tentang Islam juga nggak pernah gitu ya. Jadi dengerin tentang kisahnya nabi-nabi,
kisahnya agama Islam kayak gimana, enggak gitu. Jadi benar-benar nggak suka, nggak cuma azan gitu, semua hal tentang Islam tuh udah nggak suka. Gak suka. Kenapa sih kok nggak suka? Apa mungkin ada pengalaman dulu yang nggak menyenangkan sama orang Islam atau apa gitu nggak sih? Atau image-nya tuh seperti apa tentang orang Islam atau agama Islam itu? Ya, Kesannya apa Islam itu? kalau kesannya pengalaman saya pribadi nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Entahlah itu makanya kebencian nggak jelas aja dari hati sendiri. Jadi udah kayak ke brainwash sendiri gitu ya, kayak Islam itu bukan agama yang benar. Islam itu seolah-olah agama yang kemana-mana perang gitu. Image-nya begitu. Image-nya seperti itu, image-nya perang, suka bikin rusuh. Agama tukang kawin kayak gitu dulu ya, di pikiran image-nya kayak gitu. Bu, apa sih ibu? Ibunya langsung Ibu ketawa tukang nih. kawin langsung, aduh bener juga nih. Iya, jadi Iya, kayak iya. bener-bener udah negatif gitu, jadi kayak udah enggak lah gitu loh ya. Nah tapi alhamdulillah dulu sempat perjalanan saya sampai saya udah beranjak dewasa ya, maksudnya udah dewasa lah, udah kerja gitu ya. Jadi dari situ saya mulai mau berpikir serius gitu, mulai mau berpikir serius mengenai ketuhanan. Oke, jadi coba saya ini ya, pertamanya benci, Iya. lihat Islam, sampai akhirnya Mbak ada di satu titik, Mbak coba berpikir tentang ketuhanan. Iya. Maaf, kok jadi Mbak berpikir ketuhanan, kan sebelumnya Mbak juga beragama kan? Nah, Iya. apa kok titik balik jadi mikir tentang ketuhanan tuh kenapa gitu? Iya. Apa ya, kegelisahan apa yang ada di hati Mbak? Kegelisahan sebenarnya dari dulu, dari kecil, dari zaman sekolah aja ya, itu kegelisahan simpel-simpel tuh udah mengganjal di pikiran gitu ya. Jadi kayak ngerasa aku itu butuh Tuhan yang maha segala-galanya, Iya, iya. Tuhan yang esa, Tuhan yang benar-benar mampu lah, jadi nggak ada batasan gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi di situ dulu sih sempat mikir, aku harus punya Tuhan yang maha tahu, maha segalanya, maha kuasa, Tuhan yang tidak pernah mati, begitu kan. Ya. Nah tapi jadi waktu aku udah kerja yang aku bilang ini, aku kerja itu waktu itu udah mulai mencari tahu, mulai berpikir tentang ketuhanan yang benar. Ya. Karena kalau menjalani agama, memang saya menjalani agama di sebelumnya, dan saya rasa semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Ya. Itu pasti. Karena di dalam agama tapi ternyata nggak hanya butuh tentang kebaikan. Ya. Nah jadi kalau tentang aspek muamalah ya, semua keyakinan itu memiliki aspek muamalah. Ya. Mengatur bagaimana kita berinteraksi, Ya. saling membuat kebaikan, membantu begitu. Ya. Ya. Tapi bagi aku dulu kurang. Mm-mm. Aku juga harus ketemu yang namanya, pertama itu aspek teologisnya, ketuhanannya seperti Ketuhanannya. apa. Iya, iya. Iya. Jadi artinya dari seorang Natalia yang sedang dalam proses pencarian, ibaratnya reinventing religion gitu ya, reinventing God ya, menemukan kembali Tuhannya gitu ya. Nah. Terus mencari supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan, maksudnya begitu kan? Iya, jadi Akhirnya dalam proses itu apa yang didapat setelah proses pencarian Tuhan kembali lah gitu? Jadi mulai berpikir dan berpikir terus ya, membanding-bandingkan gitu. Ternyata ada aspek teologis dan ibadah yang benar-benar harus aku pertimbangkan di sini. Kalau saya lihat di Islam itu benar-benar nggak ada pertentangan ya, mau Islam dia pengajian di mana walaupun saya memang nggak pernah ikut pengajian ya dulu ya, tapi maksudnya di situ jelas gitu loh, di saat mereka bertemu, bahkan contoh simple, di saat orang-orang Islam sedang melakukan ibadah haji, ibadah umroh, mereka di sana ada yang namanya pertemuan dari berbagai macam wilayah, Masya Allah. tapi mereka sama gitu loh. Tuhan mereka siapa? Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada Allah tapi begini nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada dimodif lagi, itu nggak ada gitu. Semuanya sempurna, ketuhanannya sempurna ada di dalam Islam. Masya Allah. Nah terus mengenai ibadah juga itu pun satu hal yang sangat penting. Saya sebagai orang awam yang dulu tidak mengenal Islam itu seperti apa, tapi hanya melihat satu-satunya agama yang begitu disiplin cara ibadahnya,
pakaiannya, itu semua sama, itu hanya Islam. Masya Allah. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu ya. Saya punya sahabat juga kan, seorang muslimah ya. Di situ saya melihat dia, walaupun dia sholat di rumah saya, dia tuh udah standby yang namanya mukena, sajadah itu. Jadi ini aku lihat benar-benar, oh, orang Islam nih berarti dia ibadahnya tuh teratur. Ya. Dan ini semua bisa seragam. Saya ketemu orang yang ini kok sholatnya kok ibadahnya sama, ini kok sama, ini kok sama. Berarti ini benar-benar perintah perintah yang datang dari Tuhan, bukan ibadah bikinan manusia. Masya Allah. Jadi sampai pada titik itu akhirnya mulai mengenal saya lebih dalam lagi untuk balik Islam. Habib atau Ustadz mungkin ada yang mau ditanyakan nggak dengan Natalia? Silahkan Ustadz Maif. Baik, mungkin apa yang mau ditanyakan? Lihat dari cerita tadi bahwa berawal kebencian ya kepada sesuatu yang mengganggu, kemudian akhirnya malah jadi menoleh kepada sebenarnya bagaimana sih? Nah itu di momen apa yang sekiranya mulai mempelajari kepada urusan Islam yang lebih dalam itu? Alhamdulillah, untuk mempelajari Islam lebih dalam itu justru malah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, alhamdulillah. Jadi justru secara spontan langsung pada Islam, dan inilah sebenarnya yang seharusnya orang Islam. Iya. Jadi setelah dia masuk Islam tidak boleh berhenti, dia harus belajar itu. Belajar, betul. Ya. Kebanyakan ada orang sering baca ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu jalan orang yang diberi nikmat hidayah tadi. Karena ada hidayah buat orang Islam, ada hidayah juga buat orang yang memang melihat kepada Islam. Ternyata melihat Islam dan belajar Islam setelah bersyahadat. Iya, setelah bersyahadat. Nah sekarang kalau Habib kita melihat nih apa yang dilewati di tahap awal nih. Saya bilang tahap awal ya Bu ya, karena kita baru dengar proses mengenal Islamnya. Saya juga mau gali lagi nanti dalam apakah Islam bisa merubah seorang Natalia menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kira-kira apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Natalia sampai ke titik balik ini? Silakan. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz David, Ustadz Mohai, dan juga Ustazah Natalia, dan juga para pemirsa. Tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Natalia tadi, itu ada satu hal yang saya ingin garis bawahi. Sebagian besar orang-orang yang kemudian terhijab dari Islam, ya Ustadz David, tertutup dari Islam, itu adalah sebab dari propaganda-propaganda seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Natalia. Misal, Islam itu agama perang. Apa benar seperti itu? Ternyata beliau membuktikan teman-temannya begitu baik gitu ya. Kemudian orang haji bisa sama-sama, nggak ada melihat mazhab, nggak ada melihat manhaj, nggak ada melihat suku, bahkan bajunya sama gitu kan, putih. Nah ternyata itu terbantahkan. Lalu kemudian yang kedua tadi misalnya bahwa Islam itu tukang kawin misalnya dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Tadi pas bilang tukang kawin, ini kursi saya langsung bergetar kursinya. Langsung grogi gitu. Merasa, bukan? Iya baik, jadi itu hal seperti itu propaganda. Jadi kalau kita melihat misalnya Mas David ya, dan juga para pemirsa ya, kita lihat misalnya tentang Palestina misalnya, saudara kita di sana, itu kan begitu, wah terorisme dan sebagainya. Ternyata setelah perang mereka yang melindungi sandera, mereka yang menjaga anak-anak kecil, mereka yang melindungi orang tua, yang membantu orang tua dan sebagainya, siapa? Orang-orang Israel gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu alhamdulillah saya mengucapkan selamat ya, Mbak Natalia sudah menjadi saudara kami semua, ya saudara kita semua. Dan yang penting Mas David, jangan berhenti belajar. Masya Allah, jangan berhenti belajar. Terima kasih banyak Habib. Mbak Natalia, setelah Islam ini sudah Mbak bersyahadat menjadi seorang Muslim, ya. Apa perubahan yang dibawa Islam di dalam diri seorang Natalia? Pertama-tama perubahan visual dulu sih. Jadi dulu sebenarnya aku dulu udah pengen banget syahadat, tapi dulu sempat aku tunda dan itu lama. Iya. Karena dulu kan masih tinggal sama orang tua. Iya.
dan orang tua kan non muslim ya. Iya. Jadi di situ aku takut nih karena yang namanya seorang muslimah itu kan wajib berhijab. Iya, iya. Jadi dulu sempat ada kesulitan yang membuat aku menunda, dan akhirnya di situ dulu aku tersadar karena teman aku dulu bilang waktu pulang dari kantor ya, bilang, kamu yakin agama Islam itu agama yang benar? Yakin? Terus kamu yakin kalau di luar Islam kamu nggak bakal masuk surga? Yakin? Terus kenapa kamu belum mau syahadat? Aku bilang, ya karena aku mau syahadat gimana? Aku kan perempuan. Nanti kalau aku udah syahadat jadi muslimah, aku langsung dosa dong gara-gara nggak berhijab. Oke. Dan di situ teman aku bilang, kamu jangan nunda kebaikan. Kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa. 5 menit lagi nih ke depan kamu nggak tahu, atau mungkin di sana ada kecelakaan, kita nggak tahu, atau mungkin kamu tidur ternyata ada apa yang membuat kamu meninggal, besok nggak bangun lagi, kita nggak tahu. Mengenai hijab, kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Terus kamu ingat Allah itu maha tahu, maha pengampun. Jadi kamu maksimalkan dan teruslah minta ampun kepada Allah, karena kamu belum bisa maksimal menggunakan hijab. Dan di situ saya langsung merasa, ya juga ya, aku nggak boleh nunda kebaikan, nggak ada yang tahu. Jadi di saat itu juga bersyahadat di mobil waktu pulang kantor sama teman. Dan perjalanan pulang itu alhamdulillah langsung ke toko-toko baju muslimah, beli seberapa adanya dulu lah buat gonta-ganti gitu ya, pakai hijab. Dan itu sebenarnya sangat sulit. Jadi perubahan itu tuh benar-benar masa-masa yang paling sulit untuk menyembunyikan keimanan saya ke orang tua, dan itu hampir setahun. Jadi itu sembunyi-sembunyi dari sembunyi-bunyi. Jadi waktu ke kantor ini aku pakai kerudung itu, kerudungnya aku bawa dulu. Jadi aku masukin di tas, aku umpetin, dan sampai aku tuh cari tempat kayak mungkin ATM atau toiletnya Indomaret atau mungkin rumah temen kalau dia belum berangkat gitu ya. Di situ baru aku pakai hijab gitu. Terus aku lanjut lagi berjalan ke kantor, taunya Natali udah pakai kerudung nih, Natali udah hijaban nih, udah Islam nih gitu. Nah terus tiap hari gitu, pulangnya pun sama. Jadi pulangnya itu kerudungnya masih pakai dari kantor, udah deket rumah nih ngerasa aduh udah nggak nyaman, udah nggak aman nih, bahaya nih. Jadi langsung dilepas, simpen lagi di dalam tas gitu. Itu lama banget, berbulan-bulan, hampir setahun. Sholat juga sembunyi-sembunyi. Jadi benar-benar sebenarnya sembunyi-sembunyi itu takutnya bukan karena takut bakal disuruh Kristen, disuruh untuk balik lagi, bukan gitu loh. Tapi takutnya itu karena takut menyakiti hati orang tua. Tapi tetap itu di saat aku melepas hijab, memakai lagi, di situ tuh juga dalam hati sambil memohon ampun, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, karena merasa itu udah dosa gitu, dilihat orang tuh udah gak nyaman dari sih gitu. Itu orang tua kapan tahunya Mbak? Akhirnya kan setahun ya Bu ya. Itu apa yang bikin orang tua jadi tahu Mbak Natalia? Itu kan maaf ya Bu ya, perjuangan pasang hijab terus pakai hijab itu nggak gampang loh bagi seorang muslimin, apalagi ya muslimah ya, apalagi seorang yang baru masuk Islam harus sembunyi-sembunyi dan segala macam. Apa yang orang tua tuh tahunya kapan dan gimana Mbak bersikap terhadap orang tua, dan bagaimana orang tua menyikapi seorang anak yang akhirnya menjadi seorang muslim? Ya sebenarnya orang tua lama-kelamaan curiga gitu kan biasanya ke tempat ibadah sama-sama. Ini kok udah nggak pernah, udah mulai jarang gitu kan, udah jarang terus udah nggak mau lagi gitu ya. Dan sampai pada akhirnya itu pun hatiku nggak nyaman sih, karena sembunyi-sembunyi kan nggak enak ya, punya keimanan tapi sembunyi gitu kan. Dan sempet ada satu hari itu aku sengaja keluar seharian, dan seharian itu aku konsul sama teman-teman aku, bilang gini, aduh hatiku nggak enak banget deh, nggak tenang, gimana caranya ngasih tahu ke orang tua, aku pengen mereka semua tahu supaya aku bisa nyaman gitu, berislam nih bisa nyaman, gak sembunyi-sembunyi. Teman-teman udah ngasih saran macam-macam ya, dan akhirnya teman-teman pun bilang gini, ya udah kamu sabar aja, pasti Allah ngasih jalannya. Dan ternyata itu
jalannya pun langsung hari itu, di saat aku benar-benar udah gerah banget pengen ngasih tahu, ternyata Allah buka jalan di hari itu juga. Jadi aku seharian pergi, dan itu pas hari bersama dengan mereka ibadah. Nah jadi di situ aku pulang udah malam, jadi jadwal buat ibadah itu udah nggak ada lagi gitu loh di tempat ibadahnya. Dan di situ waktu pas kakakku datang lagi liburan, di situ kakak itu yang memudahkan saya untuk jujur ke orang tua. Oh gitu. Jadi kakak saya ngomel, bilang gini, Dek, kamu dari mana aja? Jalan-jalan. Kamu kenapa jalan-jalan seharian? Kamu nggak ke tempat ibadah? Enggak. Kenapa kamu nggak mau ke tempat ibadah lagi? Ya enggak. Kamu udah enggak ini ya kan? Dibilangin kan? Iya, udah enggak. Emang kamu apa sekarang? Aku udah Islam. Langsung aku bilang kayak gitu tuh, langsung hati tuh kayak tenang gitu. Plong gitu ya. Aku udah Islam, aku bilang gitu. Terus kakakku langsung marah gitu kan, langsung marah. Hah? Dia langsung teriak-teriak manggil mamaku, kan kamarku di lantai 2. Dan akhirnya ya heboh lah ya, apalagi kamu cewek kan, gimana hebohnya dia kalau marah. Akhirnya teriak-teriak, mamaku datang ke atas dan mamaku pun nanya ke aku. Tapi di sini alhamdulillah Allah tuh menghadirkan aku di keluarga yang baik. Jadi mereka tetap sayang sama aku, mereka tetap lembut ke aku karena mereka tahu aku nggak bisa dikerasin. Jadi saat mamaku naik dan kakakku bilang, nah lihat nih, anak mama ini loh udah Islam sekarang mah, katanya gitu. Terus mamaku cuma bilang, bener kamu udah Islam. Iya ma, bener aku udah Islam. Nah di situ akhirnya mama ya udah, mama cuma bilang, ya udahlah kalau emang kamu udah yakin itu pilihan kamu, ya udah mama nggak apa-apa. Mama juga udah curiga akhir-akhir ini kamu udah berubah, kata mama gitu. Tapi nggak marah mama, mamanya nggak marah. Mama nggak marah, tapi itu pun nggak selesai sampai di situ, itu kan baru mama. Papa? Dan akhirnya mama sama kakak turun dari kamarku, ya kan? Dan mereka ngobrol di bawah, entah ngobrol apa sama papa. Dan akhirnya aku dipanggil kayak di sidang gitulah, ya kan? Jadi papa tuh nanya gitu, kenapa kamu meninggalkan Tuhan yang selama ini kita sembah, seperti itu kan? Iya. Terus aku bilang, aku tuh nggak ninggalin pak, justru karena aku mengikut apa yang kita sembah selama ini. Jadi aku masuk Islam. Karena selama ini yang aku sembah itu adalah hamba Allah, itu adalah hamba Tuhan. Dan di situ papa hanya tertunduk dan, ampun Tuhan, ajaran macam apa ini, katanya. Jadi artinya orang tua, ayah terutama, jadi menanyakan kembali ya, Iya, kamu yakin dengan pilihan kamu ini, dengan agama ini, gitu. Dan intinya adalah bahwa Natalia sangat yakin. Sangat yakin, dan mereka nangis pun juga, alhamdulillah Allah menguatkan hati aku tuh, aku nggak luluh dengan nangisnya mereka. Jadi orang tuaku menangis karena aku pindah dari keyakinan yang mereka ajarkan, tapi di situ aku bisa kuat, bisa tegar. Aku nggak akan kebawa dengan tangisan mereka untuk kembali ke agamaku yang lama, enggak. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Mbak Natalia akhirnya masuk Islam. Apa perubahan yang signifikan yang ada atau yang dialam atau yang sekarang ini dijalani oleh seorang Natalia terhadap agama yang sudah diimani oleh Mbak Natalia? Berarti sekarang sudah 8 tahun ya peristiwa ini ya. Oke. Sudah menikah belum Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Pas mu'alaf itu bukan karena menikah kan? Bukan, jauh sebelum mu'alaf saya udah nikah. Sebelum udah nikah. Jauh sebelum menikah saya sudah mu'alaf. Sudah ada anak Mbak? Alhamdulillah sudah. Aduh, ibu-ibu yang tadi ngeliat, waduh saya mau jadiin calon mantu saya, nggak jadi langsung. Maaf ya Mas ya, suaminya nonton. Silakan. Apa perubahannya Mbak yang terasa sekali sebagai seorang muslimah sekarang? Ya alhamdulillah, sebenarnya kerasa banget tuh dari ketenangan hati sih. Ketenangan hati ya. Jadi benar-benar tenang itu. Sekarang tuh aku ngeliat, ya udah hidup aku ini fokusnya cuma ibadah.
mau kebutuhan duniawi gitu ya, contohnya misalnya aku pengen beli ini beli itu, terus aku pengen ini pengen itu udah nggak pernah dipikirkan lagi gitu loh, udah tenang gitu. Terus kalau dulu ini aku kerja benar-benar kerja keras, penghasilan sebesar apapun nggak pernah puas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah aku dikasih rezeki berapapun, dikasih belum dikasih itu nggak ada kecemasan gitu loh. Jadi merasanya alhamdulillah bersyukur banget dan semua tercukupi gitu. Dan aku ngerasa banget dulu aku tuh mengejar dunia. Kalau sekarang aku tuh tenang, hidupku cuma aku ibadah aja, kejar ridhonya Allah, dan alhamdulillah memang nyata banget Allah itu kirimkan apa yang aku butuhkan itu dengan jalannya sendiri, tanpa aku pikirkan aku harus lewat sini enggak. Jadi ada aja jalannya gitu. Masya Allah. Bu dapat rezeki banyak sedikit bersyukur. Ibu-ibu gitu nggak? Iya, bapak dapatnya banyak, alhamdulillah. Dapatnya dikit, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ada yang kata, Ustadz Mohai, kira-kira Ustadz Mohai apa yang mau ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh? Saya melihat bahwa orang-orang yang menerima sinyal hidayah Islam itu secara umum itu banyak orang-orang cerdas ya. Tadi kita lihat bagaimana cerita secara prinsip. Kenapa menunda syahadat? Karena Natalia berpikir kalau sudah syahadat ya sebagai muslimah berhijab. Sementara saya pasti tantangannya berat. Maka saya tahan dulu syahadatnya supaya pas siap syahadat saya langsung berhijab. Gitu. Ini kan berarti sudah berpikir panjang. Kemudian secara teknis kapan dia harus berhijab, tantangan harus dipakai pas keluar rumah, mau ke rumah cepat lagi. Yang tadi ketiga adalah kesimpulan atau mungkin sampai penyampaian saya setelah masuk dalam ajaran dan keimanan Islam ini sudah tinggal nyari ridho dan ibadah saja karena rezekinya sudah diatur. Sementara banyak di antara kita yang sudah Islam dari kecil masih ribut nyari urusan itu. Nah, iya. Sampai sekarang nih yang masuk Islam gara-gara dia mengimani hidayah Islam itu tenang sudah, karena kemenangan hidup adalah tenang. Nah, sementara orang Islam dari kecil banyak yang sudah di keluarga Islam, KTP Islam, nama Islam, lingkungan Islam, anak-anak Islam, orang tua Islam, tapi sampai gede masih ribut sama urusan ini, bayar itu. Nah, ini pelajaran buat kita semua pemirsa dimanapun berada, juga buat saya, juga buat kita, bahwa kita mengambil hikmah bahwa luar biasa orang yang ketika menerima hidayahnya itu dengan maksimal dan sempurna, maka sempurna juga cara amaliyah keyakinannya. Iya, baik. Habib, mungkin ada yang Habib ingin tanyakan lagi ke Natali atau ada yang ingin ditambahkan, Habib? Iya, saya nanggapi aja. Jadi pertama saya respect, ya luar biasa Mbak Natalia. Satu hal saya teringat dari kisah beliau ini tadi dengan para sahabiyah. Sahabat-sahabat wanita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu persis seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi sahabat-sahabat wanita itu begitu turun ayat tentang hijab itu mereka nggak pakai nanya lagi atau kemudian ragu lagi, apalagi sampai menyampaikan saya nunggu hidayah, enggak. Begitu turun, wahai wanita muslimat, tutup semua kalian itu hijablah sampai kemudian menutupi dadamu. Itu pagi-paginya semua sudah pada pakai jilbab. Gitu ya. Sampai ada yang pakai sarung suaminya dipakai jadi jilbab, ada yang pakai taplak meja, ada yang pakai spray. Yang penting taat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang disampaikan, berapa banyak kita kaum muslimat kita yang malah masih nunggu-nunggu beliau saja yang baru masuk Islam itu sudah berpikir bagaimana saya harus menutup aurat saya sesuai dengan Islam. Itu luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa memiliki seperti itu. Amin. Ketika masuk Islam itu kafah seluruhnya. Amin. Jangan potong-potong gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Mohai. Ini sekedar informasi bahwa sekarang Mbak Natali itu sebenarnya udah lama ya, begitu mu'alaf namanya sudah bukan Natali ya, namanya
Khadijah. Khadijah. Di KTP-nya Khadijah atau KTP-nya masih Natalia. masih Natali, tapi dipanggilnya namanya Khadijah ya? Ya Allah ya Rabbi, Khadijah. Terima kasih banyak Mbak Natalia, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Muhai. Hari ini kita belajar dari seorang Natalia bahwa mempertahankan keyakinan itu bukan cuma sekedar di mulut tapi juga di hati. Bagi kita yang sudah menjadi seorang muslim, artinya orang tua kita Islam, ayo kita kembali menggali Islam supaya kita jadi lebih paham. Saya ingat ada sebuah ayat dalam Al-Quran, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? Khadijah. Tidak Allah. Namanya Khadijah. Oh Khadijah. Masya Allah. Khadijah. Ya Khadijah. kayak saya ngeliat di TikTok begitu. TikTok, kol-kola banget. Kalau aku bro. Iya. Alhamdulillah. Asli dari mana? Asli dari Malang. Malang. Iya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita mau ngaji bareng, Mbak. Bareng. Namun sebelumnya kita akan dibacakan terlebih dahulu, yaitu surah An-Nasr ayat 1 sampai kelar. Sampai kelar, entar dulu. Oh buru-buru Ya aja. kan cuma 3 ayat. Iya, 3 ayat. Surahnya An-Nasr. An-Nasr. Bu, bisa nggak Bu surah An-Nasr, Bu? Bisa. Oke. Jangan ditanya. Oh, gitu, kenapa? Surat langganan. Tapi walaupun surat langganan belum tentu bacanya benar. Nih, Itu dia. kita lihat ini. Ada tayangan VT-nya nih. Ini dia nih, kita lihat. Iya, Mbak. Boleh bacain surat An-Nasr gak? Bismillahirrahmanirrahim. Izaza nasrullahi wal fath. Waro'ai kita saya seluhu. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Izaza nasrullahi wal fath. Waro'aitan lupa deh gue itu apa lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Keren. Saya yang baca, yang di sono yang deg-degan saya tadi masih nggak tahu. Nggak ngerti nggak ini? Namun kita diulang coba Mbak Khadijah. Khadijah namanya ya? Ya, Khadijah. Khadijah. Silakan Mbak Khadijah. Ya, dibaca. kalau Indonesianya kan Khadijah. Ya, kalau bahasa Arabnya Khadijah. Oke, Masya Allah. silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Luar biasa Mbak Khadijah.